Pada materi sebelumnya kita sudah mencoba menjalankan Autolips ActiveX yang kita copy dari developer guide-nya AutoCAD, kita paste di sini di blade brisket. Di sini saya coba lebih sedikit dalam ya untuk fungsi-fungsi ActiveX-nya. Misalnya kenapa ini depannya flag ya, kemudian ini depannya flag. Nah, ini secara umum kalau flag itu adalah fungsi Autolips ya. Ini fungsi Autolips yang disediakan Autolips untuk misalnya mengakses aplikasi. Jadi ini adalah kalau flag itu secara sederhananya fungsi secara umum ya, fungsi secara umum yang disediakan oleh Autolips. Sedangkan untuk yang awalannya flag, nanti bisa kita lihat ada ada tiga tipe kalau kita perhatikan. Misalnya ini flag get ya, ada sehabis prefix flag ada diikuti oleh get, kemudian ada langsung yang diikuti oleh metodenya nih, misalnya tadi flag add circle ya. Nanti ada satu lagi misalnya untuk mengubah properti, kita gunakan fungsi flag put. Jadi secara umum kalau mau menggunakan metodenya atau fungsinya, kita gunakan langsung ya flag diikuti oleh nama metodenya. Kalau ingin mendapatkan properti, kita gunakan fungsi flag get. Kemudian kalau untuk mengubah, kita gunakan fungsi flag put. Tentu saja kalau propertinya adalah bisa diubah ya, kalau tidak ya nanti akan error. Kemudian saya coba ringkas ya. Di sini saya ke PowerPoint dulu. Jadi bisa kita ringkas seperti ini ya, nama fungsi dengan awalan flag, misalnya flag add circle, flag get model space, flag get color. Ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tadi ya. Ada flag yang langsung nanti diikuti oleh metode ActiveX-nya, kemudian flag get nanti berhubungan dengan properti untuk mendapatkan nilai propertinya, kemudian flag put berhubungan dengan properti juga tapi untuk mengubah nilai propertinya. Kemudian untuk yang awalannya flag, ini fungsi ActiveX yang lebih umum yang bisa digunakan pada berbagai metode, objek, dan properti. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa tanpa menggunakan flag ya, dengan flag juga bisa. Ini contohnya seperti ini. Nanti kita coba ya untuk latihannya. Kita bisa gunakan misalnya flag in flag method, berarti sama aja dengan yang flag langsung dengan metode ActiveX. Kemudian flag get property sama aja dengan flag get, tapi nanti mungkin urutan ininya beda ya, nanti ada argumen tambahannya di sini. Flag put sama ya, ini flag object, argumennya diikuti oleh propertinya kemudian value-nya. Kita nanti coba buat contoh ya untuk flag putnya misalnya, karena belum ada. Kemudian kita coba dengan cara yang menggunakan flag dengan mungkin hasil yang sama aja, cuma dengan cara yang berbeda. Oke, misalnya kita ingin mengubah salah satu properti dari circle ya. Kita klik aja circle-nya, nih propertinya kita lihat apa yang mau diubah. Misalnya area ya, ini kalau dengan Autolips kan kita perlu rumus ya untuk mendapatkan misalnya area, harus kita pakai rumus luas ya. Sedangkan kalau untuk ActiveX udah tersedia,
tinggal kita cek aja propertinya read only apa enggak gitu aja. Misalnya kita klik di sini area, nah, kita lihat read only-nya no for circle object, berarti kalau untuk objek lingkaran ini bisa kita ubah ya, dengan untuk yang lain tidak bisa, karena di sini yes for all other object ya. Jadi kalau untuk lingkaran bisa kita langsung ubah areanya. Coba kita buktikan ya. Jadi ini untuk pembanding ya, misalnya teman-teman pakai Autolift biasa atau vanilla mungkin perlu rumus, sedangkan kalau menggunakan ActiveX kita bisa langsung mengubahnya. Kita lihat dulu di AutoCAD-nya ya, misalnya objek yang kemarin kita bikin ini luasnya sini ya 78, misalnya kita ingin ubah langsung 30 dengan metode ActiveX ya. Kita coba di sininya. Kita langsung misalnya kita langsung dulu aja gini ya. Untuk mengubah areanya kita gunakan fungsi flag, kemudian karena mengubah berarti kita gunakan kata put ya, kita cari yang area. Nah di sini ada. Nah, kalau teman-teman tidak ada ini ya, yang pilihan muncul ini pedomannya ya, pokoknya kasih put, kemudian ini adalah propertinya area ya, kemudian argumen pertamanya adalah objeknya, kita ambil ini objeknya, kemudian areanya atau luasnya, misalnya saya buat 30 ya, 30 mm persegi. Coba kita jalankan. Oke, kita cek apakah berubah ya. Oke ya, berhasil ya, ini jadi 30. Kalau misalnya pengen interaktif, kita bisa aja tambahkan di sini, jadikan perintah ya. Ini kalau teman-teman ingin menjadikan interaktif. Misalnya saya gunakan ubah lingkaran perintahnya, kemudian kita tutup di sini, kita gunakan input ya dari pengguna, misalnya jari baru ya, jari-jari baru, kita gunakan fungsi getReal. Oh, jari baru, maaf ini luas baru ya, luas baru, kita gunakan luas yang diinginkan. Oke, kemudian kita buat di sini luas baru. Oke ya, kita coba jalankan. Perintahnya ubah link ya. Misalnya kita inginkan luasnya 50. Otomatis berubah ya objeknya. Tanpa dipilih juga nggak apa-apa ya. Misalnya kita ubah lagi jadi 10 misalnya. Otomatis kecil, ubah lagi jadi 5. Jadi 200, nggak kelihatan, nah, masih kelihatan ya. Intinya kita gunakan fungsi yang diawali dengan flag, kemudian put ya. Oke, kemudian yang kedua kita coba yang menggunakan metode flux ya, dengan awalan flux maksud saya.
Untuk alternatif ya, misalnya kita ingin gunakan dengan yang awalan flag, kita sama ya, flag kemudian put, kita gunakan flag put property ya, argumen pertamanya sama, kemudian argumen keduanya ini berarti nama propertinya ya, kita gunakan area ini, biar ini begini ya, area, kemudian luas barunya sama ya, kita coba jalankan. Kita kecil aja, sama ya, berarti dengan flag juga bisa berubah ya. Kita cek sama ya, jadi bisa kita gunakan tadi flag put langsung area ya, flag put area atau flag put property, itu sama aja. Oke, saya kira untuk materi kali ini cukup. Terima kasih.